Halo semuanya, balik lagi di video gua di Sempok TV bersama gua Handoyo, ya kan. Work from home berarti banyak waktu ya kan di rumah gitu. Ada kesibukan-kesibukan yang bisa kita lakukan, bekerja. Tapi tentu saja berarti ada kebosanan di situ kan. Apalagi mereka-mereka yang extrovert gitu, yang biasanya berkegiatan di luar gitu kan. Mereka-mereka yang tidak nyaman gitu berada di rumah lama-lama gitu. Mungkin gue menawarkan alternatif ya kan, sedikit hiburan di samping mungkin nonton Netflix, nonton YouTube ya kan, nonton apa lagi ya, game streaming ya, game online gitu ya. Mungkin kuota kalian lagi tiris ya kan, nonton acara TV juga mungkin rada bosen karena udah cukup lama juga di rumah. Apa salahnya teman-teman untuk ngebaca buku? Dan kali ini di video gua ya kan di sebuah TV gua pengen ngebahas sebuah buku. Karena dari kemarin gua buat yang ngikutin video gua banyak gua ngebahas tentang novel-novel lokal gitu, novelnya Bang Tere gitu. Nah kali ini gue pengen ngebahas sebuah novel adaptasi, adaptasi apa terjemahan gitu ya. Gue juga nggak ngerti, jadi kalau bahasa teknis gue agak keliru bisa lah di komen, dibenerin, gue minta maaf banget karena memang agak-agak apa ya, mungkin kadang gue agak sotoy juga, banyak yang bilang begitu. Tapi ini adalah novel terjemahan ya, dari karyanya Victoria Aveyard. Gak tahu bener nggak jawab bacanya gitu. Judulnya Red Queen. Yoi Red Queen. Dari gambarnya ya keren banget. Gua waktu itu ngelihat ya, padahal ya putih aja gitu, tapi ada mahkota, ada darahnya gitu. Kemudian bukunya juga putih gitu. Gua ngerasa ya waktu itu pas gua mutusin beli buku ini adalah gambarnya keren gitu, dan juga yang pasti adalah biasanya gua ngeliat di sini nih buku terlaris nomor 1 versi New York Times gitu kan. Jadi biasanya gua kalau lagi bingung, lagi nyari buku apa gitu di Gramet gitu ya, gua orang yang jarang beli online ya. Kalau ada duit ya ke Gramet melihat gitu. Biasanya juga bingung mau nyari buku apa gitu kan. Jadi biasanya buku apa gua targetin, dan biasanya targetnya 1 pulang dapat 5 gitu. Biasanya seperti itu. Dan ini adalah salah satunya ya. Red Queen Victoria Aveyard. Ini tebelnya berapa ya? Lumayan tebel sih. Kalau buku original begini ya 516 bersama dengan biografi si penulis. Nah, cantik ya. Kayaknya dia masih muda. Gak tahu juga sih. Jadi gue kalau baca dulu waktu awal-awal gue baca begini nih, karena memang kayak kalau bukunya biasanya begini, gue kasih note gitu. Jadi setiap satu bab gue kasih note, di bab ini bercerita tentang apa gitu, ide ceritanya apa, terus bagaimana si penulis akhirnya mengeksekusi dari ide cerita yang misalnya ide cerita yang cuma satu line gitu, satu kalimat gitu, tapi kemudian dieksplor, digali menjadi sebuah bab gitu, dan menjadi bab-bab yang banyak banget gitu. Itu cara gua membaca gitu. Kemudian ide ceritanya seperti apa sih gitu. Di Red Queen ini ceritanya adalah sebuah ada sebuah kayak etnis gitu ya, etnis atau apa ya sebetulnya
golongan gitu. Jadi orang-orang yang keturunan kaum perak ini kan, makanya gambarnya ada merah, ini adalah kaum perak gitu. Kaum perak adalah mereka-mereka yang saat ini di buku ini diceritakan sebagai orang-orang yang kemudian mempunyai kekuatan gitu, orang-orang superhero gitu, karena memang dari darah mereka, dari darah-darah orang perak gitu. Sementara merah ini kemudian menjadi orang-orang di golongan bawah, karena mereka memang kemudian menjadi kalau kasarnya bisa juga menjadi budak gitu, jadi orang kedua gitu. Jadi kalau kaum perak ini kemudian menjadi kaum yang menguasai kerajaan gitu sebagai orang-orang bangsawan gitu. Sementara kaum merah harus berada di bawah kaum perak karena memang dianggap kasta mereka lebih rendah, karena memang mereka nggak punya kekuatan secara superhero gitu. Jadi ada yang kaum perak kemampuannya untuk mengendalikan besi, ada si tangan besar gitu, ada kaum penyembuh seperti itu. Jadi itu cerita seperti itulah. Kemudian si kaum merah ini adalah rakyat-rakyat jelata yang kemudian ketika pertempuran mereka harus berada di garis terdepan gitu, menjadi martir gitu, pejuang-pejuang untuk dalam pertempuran gitu. Kemudian Red Queen ini kemudian adalah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Si karakter utamanya adalah seorang wanita yang dari golongan kaum merah gitu, yang nggak mempunyai kekuatan ternyata di dalam buku ini dia mempunyai sebuah kekuatan itu, dan kekuatan yang tersembunyi gitu. Dan itu adalah awal dari cerita buku ini kemudian bergerak gitu. Buku ini ada 5 buku ya, setahu gua gitu kan. Ada 5 buku, gua sampai buku ketiga, baru mau beli di buku keempat dan kelima tentunya. Tapi sejauh ini di buku ini gue nggak sama sekali ngerasa kecewa. Ini adalah buku yang luar biasa banget gitu. Kenapa? Karena memang kita menjadi penasaran dengan seperti apa sih kaum perak, kekuatannya seperti apa. Misalnya dia dari berbeda keluarga, kekuatannya akan seperti apa, sebenarnya fakta-fakta apa dari kaum perak, juga fakta-fakta apa dari kaum merah, dan kenapa juga si karakter ini yang tadinya seorang kaum merah yang stereotipnya dianggap mereka selalu tidak memiliki kemampuan, ternyata ada seorang dari kaum merah yang dianggap sebagai rakyat jelata gitu kan, ternyata memiliki kemampuan. Nah itulah ternyata banyak sekali misteri-misteri yang diungkap oleh si penulis seiring berjalannya waktu, membuat ide ceritanya benar-benar luar biasa gitu. Kemudian yang menarik dari buku Red Queen ini ya, buat lo semua yang penasaran, sejauh yang gua baca misalnya kayak Harry Potter gitu, buku-buku yang berseri gitu ya, hitungannya dia seri ya, ada terdiri dari berapa buku gitu, nggak stand alone gitu. Biasanya di buku pertama misalnya kayak di bukunya Bang Tere Bumi yang pertama ya, itu kan banyak kan, dan di almost all ya, hampir keseluruhan buku-buku pertama dari buku seri seperti ini biasanya akan terpotong banyak untuk pengenalan tokoh, kemudian pengenalan latar belakang gitu kan, konfliknya seperti apa gitu. Biasanya porsinya akan memotong gitu, memangkas si ide cerita dan alur ceritanya itu agak menjadi lambat, karena memang di awal harus
membangun ceritanya dulu dan mengenalkan tokoh-tokoh mereka yang ada di dalamnya gitu. Tapi yang spesial dari Red Queen ini, si penulis tetap mampu gitu, tetap mampu menggambarkan situasi latar belakang dari cerita ini sendiri, terus karakter dari si pemeran utamanya itu dengan sangat-sangat tipis tapi meyakinkan dan nggak terlalu panjang gitu pembukaannya gitu. Jadi ceritanya itu berjalan dengan tanpa terpotong banyak untuk pembukaan gitu, dan itu yang paling spesial dari buku ini sejauh gua baca ya, tentang buku-buku series ya ini. Gue sih nggak kecewa banget dengan Red Queen ini ya, karena memang keren gitu. Dari 5 gitu, biasanya kan kalau orang memberi standar penilaian, ini adalah buku yang hampir buat gue 4,6 gitu, Red Queen. Ya walaupun mungkin banyak orang yang nggak sependapat atau sependapat, ya gue nggak tahu ya, namanya juga ini pendapat pribadi gue. Lo boleh setuju boleh enggak. Jadi itu aja yang pengen gue sampaikan dari Red Queen ya kan. Kalau terlalu banyak nanti jadinya spoiler dan nggak enak juga buat teman-teman yang nggak suka di spoilerin gitu. Tapi yang jelas ceritanya keren sekali gitu, dan believable gitu, nggak mengada-ada gitu. Makanya kalau bedanya ini dengan Hunger Game misalnya, kalau Hunger Game dalam bayangan gua ide ceritanya itu Hunger Game agak mentah gitu. Mentahnya itu bukan dari cerita yang kurang menarik misalnya ya, tapi Hunger Game itu adalah buku yang spesial menurut gua karena memang dia itu seperti kanvas gitu, seperti mie goreng misalnya, enak gitu tapi nggak mateng gitu, dan itu bisa dibikin ditambahin, didramatisir, misalnya kasih topping, dikasih sosis, dikasih telur misalnya, dibikin indomie nyemek, itu Hunger Game. Jadi dia bisa jadi barang mentah yang kemudian dieksekusi menjadi film seperti yang kita lihat. Itu adalah karena dalam pandangan gue, karena ide ceritanya itu nggak terlalu mendetail, tapi latar situasinya itu nggak terlalu mendetail, tapi ide ceritanya tetap menarik gitu. Tapi kalau di Red Queen ini, ide ceritanya sangat menarik dan mendetail gitu. Dan itu juga yang membuat gue penasaran, karena ini dibilang mau juga difilmkan oleh Universal Pictures gitu kan. Akan segera difilmkan, berarti kan akan seperti apa gitu. Karena memang ide ceritanya ini agak lumayan detail gitu, agak-agak latar situasinya, terus konfliknya beda dengan Hunger Game yang memang bisa memberikan ruang eksplorasi yang maksimal dari sutradara misalnya, tim kreatifnya, untuk bisa membuat film itu menjadi lebih menarik. Dan ini adalah, kalau ini mungkin kalau dalam pandangan gua misalnya untuk diangkat menjadi film itu apa yang bisa dimaksimalkan oleh si sutradara. Gue juga penasaran, semoga aja ya jauh lebih bagus dari bukunya gitu, karena memang biasanya yang banyak sih tetap jauh lebih kurang ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi apapun itu, ini Red Queen adalah buku yang spesial buat gue. Kalau nggak salah ini adalah buku terjemahan pertama yang gue beli, kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu juga sih. Udah lumayan banyak juga buku-buku terjemahan yang gue beli gitu kan. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton video gue gitu ya. Terus coba aja baca buku gitu. Untungnya kalian akan mempunyai kalau dari pandang gue, mempunyai diksi-diksi yang lebih menarik gitu, cara pandang gitu, kemudian kemampuan untuk mencerna sebuah cerita juga bisa gitu kan. Menurut gue sih seperti itu.
Lagian juga kalau kalian semakin banyak literasinya, semakin banyak bisa mengerti ide cerita misalnya dari sebuah buku, gue juga bisa berargumen gitu, berpendapat bahwa kalian juga akan bisa mengerti misalnya hoax gitu ya. Banyak kan sekarang ini banyak hoax yang kemudian di blow up dengan buzzer gitu, politik yang kemudian seolah-olah berita yang keliru, berita yang nggak pas, berita yang kurang benar, tapi seolah-olah menjadi benar karena memang banyak yang berpendapat itu benar gitu. Nah itulah yang berbahaya gitu, miskomunikasi. Kita kalau nggak pinter-pinter kita bisa menjadi orang fanatik, tapi fanatiknya keliru gitu. Khawatirnya seperti itu, dan itu juga banyak sekali belakangan ini di Indonesia gitu. Makanya gue sering share video tentang buku-buku ini, harapannya agar literasi atau minat baca orang Indonesia jadi lebih banyak gitu ya. Itu kan ide besarnya. Ide kecilnya ya karena emang hobi gue aja gitu. Dan pengen bangun channel YouTube aja gitu. Kalau ide standarnya jadi seperti itulah, kalau usah muluk-muluk gitu ya. Jadi itu aja yang pengen gue sampaikan ya kan. Maaf kalau video gue masih banyak kurangnya, lightingnya masih kurang bagus gitu. Nggak banyak juga editannya gitu, tapi sejauh ini yang terbaik yang bisa gue berikan. Kalau kalian masih menuntut sesuatu yang lebih gitu ya, doakan saja, komen juga di bawah. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kemampuan juga gua bisa lebih meningkat, jadi gua bisa sedikit banyak memuaskan harapan kalian terkait dengan reviewer buku gitu ya, atau video yang lain. Karena memang jujur aja gua melihat reviewer buku di Indonesia juga sampai saat ini belum banyak yang subscribernya atau viewernya besar gitu, padahal mereka adalah orang-orang yang menurut gua ya, literasinya jauh di atas gua gitu, koneksinya tentang perbukuan juga jauh di atas gua gitu, dan kualitas buku-buku yang mereka baca, cara penyampaian gitu juga jauh di atas gua. Tapi memang terkendala juga karena memang rakyat Indonesia sejauh ini karena literasinya masih cukup rendah gitu kan. Mudah-mudahan di kedepannya banyak lagi orang-orang yang lebih banyak membaca, lebih banyak lagi orang-orang yang harapannya semakin banyak baca, pengetahuannya semakin meningkat gitu ya. Dan bisa lahirlah pemimpin-pemimpin yang jauh lebih berkualitas dari kita, karena memang semakin pintar rakyatnya juga, gua percaya bahwa semakin pintar rakyatnya, maka pemimpin yang akan lahir juga adalah pemimpin yang jauh lebih pintar dari rakyat-rakyatnya, karena mereka juga memilih berdasarkan logika, berdasarkan pertimbangan yang panjang. Kalau rakyatnya sudah pintar kan, nggak seperti mungkin jauh lebih baik daripada yang sekarang, karena memang jujur-jujuran aja seperti sekarang ini memang ya harus diakui bahwa kita masih cukup kurang gitu kan. Misalnya kayak akhirnya orang-orang yang luar biasa yang berjuang melindungi kita, misalnya suster-suster gitu, kemudian harus diusir dari tempatnya, padahal mereka kan yang menangani virus ini kan sedang berjuang untuk kita juga gitu, untuk mengobati kita juga. Tapi ketika dia kembali di rumahnya gitu, mendapatkan perlakuan yang kurang tepat, itu karena memang gua menaruh curiga karena memang mudahnya masyarakat terprovokasi, karena memang masih banyak yang belum paham gitu, edukasinya masih jauh kurang misalnya. Ya mudah-mudahan ke depan kalau semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang
belajar gitu, lebih banyak lagi orang-orang yang jauh lebih pemahamannya, kepintarannya gitu, perasaannya juga, empatinya juga. Harapan gua sih seperti itu, harapan besarnya ya, doa gua juga. Jadi gua sudahin aja segitu aja daripada gua semakin melantur, semakin gak jelas video gua ini ya kan. Terima kasih yang udah nonton, like, komen kalau kalian suka, dan jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan gitu kan sebelum bersentuhan dengan orang-orang yang kita sayang, misalnya kalau kita habis bepergian gitu kan. Karena itu adalah salah satu cara, bukan hanya untuk menjaga diri kita, tetapi juga menjaga orang-orang yang kita sayangin. Kalau memang nggak bisa ada kegiatan yang nggak terlalu membutuhkan kita untuk berada di luar rumah, ya sekarang ini mulai dikurang-kurangin gitu. Dan kemudian kalau mau beli makan juga dibungkus aja gitu. Kasihan juga kalau memang kemudian kita berkerumun dan kemudian dibubarkan, ya kan, itu pasti agak-agak nggak enak gitu ya. Untuk yang kita misalnya pelanggan yang dibubarin juga, untuk si penjual sendiri pasti nggak enak juga, yang kemudian menjadi nggak enak semua pihak gitu aja. Terima kasih yang udah nonton, dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung channel ini terus.